Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya si milik kiti-kiti. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas ya persiapan pelaksanaan Gladi ANBK 2022 dan pengaturan sesi di web ANBK. Oke, sebelumnya saya mohon izin untuk menyalakan rokok terlebih dahulu karena rokok bukan segalanya sih buat saya, cuman ya nggak enak aja kalau nggak ngerokok. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut tanpa bertele-tele. Sebelumnya kita masuk dulu di web ANBK-nya. Nah, ini saya sudah masuk. Kemudian setelah itu langkah awal yang kita harus lakukan itu masuk di menu biodata. Nah, bagi yang belum menarik siswa dari BioAN, terlebih dahulu ditarik dulu dari web BioAN-nya ini. Nah, kita klik saja ini, kemudian pilih ya. Nah, nanti siswa yang di sini yang masih kosong itu akan terisi oleh siswa-siswi kita ya. Nah, sedikit pengetahuan bagi teman-teman, barangkali ada siswa atau siswinya yang tidak masuk di web ANBK. Gini teman-teman penjelasannya. Jadi sebelum melaksanakan simulasi ya, jauh-jauh hari sebelum simulasi khususnya untuk Kabupaten Cirebon, itu sudah diperingatkan atau sudah ada angkeran dari dinas bahwasanya bagi sekolah yang masih ada siswa invalid khususnya kelas 5 di verbal PD-nya atau residu, itu kita mesti perbaiki terlebih dahulu teman-teman. Ya, nanti kemudian siswa itu ketika sudah diperbaiki di residu itu akan muncul di web BioAN-nya itu. Ketika kita tarik nanti akan muncul. Karena apa? Di sini kasusnya bagi siswa yang tidak masuk di web BioAN itu siswa yang nyatanya itu tidak valid di verbal PD-nya gitu. Jadi di verbal PD-nya itu masuk dalam kategori residu ya, makanya mereka itu tidak masuk di web BioAN-nya. Nah gitu teman-teman. Terus gimana kelanjutannya kalau misalkan kayak gitu? Ya tidak masalah, tinggal lanjutkan saja. Taruh misalkan ada siswa 20 kemudian yang masuk itu cuma 19, ya sudah laksanakannya 19 itu, tidak dijadikan masalah yang satunya itu. Kalau misalkan ya kasihan yang satunya, ya tinggal laksanakan saja yang di push manager, kan sama. Ya itu solusinya ya, karena untuk sekarang itu sepengetahuan saya itu sudah tidak bisa untuk memperbaiki ya siswa yang kurang itu, karena untuk dinas pun juga itu sudah ditutup aksesnya oleh pusat kayak gitu. Makanya kenapa kemarin itu dinas menyuruh kita untuk memperbaiki siswanya supaya tidak residu itu karena, nah ini teman-teman, maksudnya itu biar di sini itu masuk sesuai dengan jumlah real kayak gitu. Oke, setelah itu kita lanjut ke menu asesmen nasional, kemudian kita masuk di komputer proktor ya. Kita klik menu proktor. Ini kita hapus dulu ya sebagai contoh. Oke, setelahnya kita di sini ditujukan ke menu plus atau tambah ya. Kita klik, kemudian pilih jumlah klien, ada berapa klien kita. Nah kalau misalkan saya ada 5, ya taruh 5 gitu. Digunakan untuk di berapa ruangan. Kalau saya cukup 1 ruangan saja. Kemudian nama, ini nama ruangannya itu bebas ya, terserah teman-teman mau dinamain apa. Kalau saya mau dinamain ini saja biar agak gitu. Oke, kemudian kita simpan. Setelah itu kita dikasih ID proktor ya, yang nanti kemudian ini tuh buat username kita di proktor browser kita nanti, kemudian nanti password muncul di pas hari pelaksanaannya nanti. Oke, setelah itu kita lanjut ke pengaturan sesi. Nah, berhubung di sini saya sudah mengatur sesi ya teman-teman, jadi izinkan saya untuk sedikit menjelaskan keconggang-conggongannya saya. Jadi menurut informasi dari dashboard ini, nah sini ini karena keterbatasan waktu khusus untuk Gladi ANBK jenjang SD,
dan yang sederajat dalam pelaksanaan hanya 1 hari. Detailnya ini seperti ini. Artinya apa? Setelah saya konfirmasi ke pihak terkait, intinya dinas lah ya, itu untuk gelombang 1 sudah tidak bisa digunakan untuk sesi 1 dan 2-nya karena sudah penuh. Nah, artinya kita masih bisa menggunakan untuk sesi yang ketiganya. Cuman kalau kayak gini, ini kan saya ada siswa ada siswa 30 dengan jumlah kliennya itu cuman ada 5. Nah, maka dari itu untuk per sesinya itu kita menggunakan 5 klien itu, teman-teman. Jadi sebelumnya kan kita sudah dikasih file dari dinas kita itu baik loh, teman-teman. Ngasih file untuk simulasi pengaturan sesi ini. Jadi kita pilih dulu nih di sini karena sudah dibikin oleh dinas aplikasinya. Kita pilih NPSN yang kita masukkan dulu, nanti akan muncul nama SD kita, kemudian jumlah peserta, kemudian jumlah proktor dan klien. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja, teman-teman. Tinggal masukkan saja ya di poin ini gelombang 1 misalkan. Kalau misalkan mau di gelombang 1, kita masukkan 5 sesuai dengan jumlah klien kita. Nih, kita masukkan 5 di sini. 5, kemudian di sini 5, kemudian di sini 5. Nah, ini cukup masukkan di hari pertamanya saja. Nanti hari keduanya itu akan secara otomatis terisi. Nah, ini jumlah siswa 5 itu, proktor 5 klien 5 ini sesuai dengan hari yang pertama ya. Jadi anak 5 ini ya 5 anak ini hari pertama. Itu, teman-teman. Jadi satu anak itu mengerjakan selama 2 hari, teman-teman. Ya. Nah, berhubung di sini ada ketidaksesuaian gelombang, artinya gelombang 1 itu sudah penuh, maka untuk lebih efisiensinya atau lebih ya tidak repot lah, maka kita aturnya jangan di gelombang 1, kita masukkan saja di gelombang 2-nya saja, teman-teman. Kayak gini. Jadi kita dimulai dari gelombang 2 supaya tidak nyebrang gelombang kayak gitu. Artinya kasihan nanti ketika berarti kalau misalkan mau kita melaksanakan di hari gelombang 1, kita cuman bisa melaksanakan 5 anak saja, teman-teman. Jadi kan ya persiapannya juga gimana sih ya, sudah mas sore gitu. Sesi 3 tuh kemungkinan jam 3 ya, artinya jam 3 itu baru selesai kemungkinan kayaknya. Dimulai dari jam 1 kayak gitu. Jadi kita masukkan saja dimulai dari gelombang 2 untuk lebih mempermudah kita untuk melaksanakan. Nah, kita input di sini 5, kemudian 5. Ini sesuai dengan jumlah klien kita ya, teman-teman. Nah, kalau saya kan 5 kayak gini. Nah, kemudian nanti di sini hari keduanya sudah terisi otomatis. Nah, ini kan berarti yang 1 hari itu kita melaksanakan 15 siswa. Yang hari keduanya siswa yang mengikuti di hari sebelumnya itu. Jadi 2 hari itu kita melaksanakan 15 siswa, teman-teman. Nah, untuk kemudian saya kan jumlah siswanya 30. Nah, untuk yang 15-nya kita nyebrang di gelombang ketiga. Karena untuk pelaksanaan 1 gelombangnya itu kita cuma dikasih waktu 2 hari, teman-teman. Jadi kita nyebrang ke gelombang ketiga. Nah, sesi 1 kita masukkan 5, kemudian sesi 2-nya juga 5, kemudian sesi 3-nya juga 5 kayak gitu. Nah, setelah kita sudah masukkan di sini ya, maka kita akan mudah untuk mengisi di webnya gitu. Nah, berhubung ini kan saya mencoba untuk tadi pembagian siswanya itu di gelombang 1 kan di sesi ketiga karena ini masih bisa. Nah, berhubung saya mau masukkannya ke gelombang kedua sama gelombang ketiga, maka saya akan masukkan merubah semua ya. Kita pilih terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman caranya. Kita punya klien berapa? 5. Nah, yang per klien per hari per sesinya itu kita berarti kan menginput itu cuma 5 kan, 5 komputer. Maka kita masukkan di sini 5 anak, teman-teman. 1 2 3 4 5. Nah, kita edit.
kemudian pilih ruangannya atau ID proktornya ini, kemudian kita pilih gelombang kedua ya. Nah, hari pertama kita lihat di sini teman-teman, ini kita duakan saja ya. Duakan. Oke. Setelah itu, nah di sini teman-teman. Oke, kita masukkan sesi harinya, sesi hari ke-1 ini tuh ya maksudnya. Kita masukkan di sesi ke-1 saja teman-teman. Jadi kalau misalkan sesi hari ke-1-nya itu sesi 1, maka hari keduanya juga harus mengikuti sesi 1 lagi teman-teman, kayak gitu. Oke, kita masukkan 1, kemudian simpan. Nah, setelah itu akan muncul di sini pengaturannya itu seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya pun juga sama demikian teman-teman. Nah, maka dari itu, nah ini kan saya masih gelombang 2 semua nih. Nah, ini tidak akan bisa karena kita cuma dikasih itu cuma 2 hari nih. 2 hari. Kalau misalkan gelombang 2 semua kita masukkan di sini, maka kita harus membutuhkan 4 hari kayak gitu teman-teman. Dengan jumlah proktor kliennya itu 5 komputer. Oke, maka kita akan ganti lagi, kita pilih lagi 5 lagi teman-teman. 1 2 3 4 5. Kemudian kita edit. Di menu edit kita masukkan, pilih gelombang 2 lagi teman-teman. Nah, di sini masukkan tadi kan sesi 1, kemudian sekarang sesi 2. Sesi 2. Oke, kita masukkan. Sudah tersimpan. Selanjutnya sama demikian 1 2 3 4 5. Oke, kita edit lagi, pilih gelombang 2. Ini masukkan di sesi ketiga ya, sesi terakhir. Nah, sini. Nah, di sini ada penjelasan lagi teman-teman. Berhubung ini kan sudah 2 hari nih ya, sudah 2 hari terisi oleh gelombang 2. Nah, maka gelombang selanjutnya itu harusnya itu dipakai oleh gelombang ketiga gitu teman-teman. Jadi nanti kita di sini pilih gelombang ketiga. Maka hasilnya begini teman-teman. Kita pilih dulu 1 2 3 4 5. Kemudian edit. Di sini pilih gelombang 3. Ininya pilih sesi 1 lagi teman-teman, balik lagi ya. Sesi 1 lagi. Oke, kita tunggu. Kok lama ya? Nah, oke, setelah itu kita pilih lagi siswa selanjutnya 5 lagi. 1 2 3 4 5. Kita masukkan di gelombang ketiga. Berarti sesi berapa? 2 ya. Oke. Kemudian siswa selanjutnya 1 2 3 4 5. Kita masukkan di gelombang ketiga sesi 3 gitu. Sesuai dengan acuan dari sini ya. Nah, hasilnya maka akan seperti ini teman-teman. Gelombang 2 itu ada 3 sesi. Kemudian untuk gelombang 3 juga sama, ada 3 sesi teman-teman. 1-2 harinya itu sama. Nah, setelah itu, nah ini kenapa ini ada sisa? Nah, ini kalau yang ada cadangan nanti bisa dilakukan pengisian sesinya itu pas saat pelaksanaan teman-teman. Ketika ada siswa yang di sini itu tidak berangkat atau ada masalah yang mengakibatkan tidak bisa mengikuti ANBK, maka kita dibolehkan untuk memasukkan siswa cadangan ini. Kalau sekarang kan masih tidak boleh kayak gitu. Nanti pas pelaksanaan nanti bisa kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat di rekapnya. Kita lihat di rekapnya seperti ini. Nah, di sini kode servernya itu 1 ya, karena saya punya server cuma 1 kayak gitu. Nama ruangannya juga 1, kemudian gelombangnya. Nah, di sini ada 2 gelombang, berarti kita mengikuti selama 2 gelombang teman-teman. Yang diawali dimulai dari gelombang kedua.
berhubung tadi gelombang satunya itu sudah tidak bisa dimasuki lagi ya untuk sesi 1-2 nya, maka kita ambil jalan tengahnya supaya tidak ribet. Kita pilih gelombang 2 saja untuk dimulainya. Maka kita akan melakukan selama 2 gelombang, gelombang kedua dan gelombang ketiga. Nah, untuk klien kita masukkan kan seperti tadi 5 untuk sesi 1, 5 untuk literasi 5. Nah, dan selanjutnya seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa dicetak ya sebagai acuan kita nanti buat arsip atau apalah. Oke, setelah itu berarti kita sudah selesai mengatur sesi di web ANBK. Kemudian simpan teman-teman, jangan lupa. Nanti kalau nggak disimpan nanti akan berubah lagi ininya. Oke, kita simpan dulu. Oh, sudah ya. Oh. Oke, data sudah disimpan. Oke. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.